Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul A'agim mengaku tersengat dengar soal akhlak dari Erick Thohir. Terima kasih Ustadz Erick. Beritanya datang dari tribunwow.com. Pendakwah A'agim melontarkan pujian pada Menteri BUMN Erick Thohir. Hal ini A'agim ungkapkan saat menjadi narasumber dalam acara Indonesia Lawyer Club ILC TV One pada Selasa. A'agim mengaku sangat bahagia mendengar penuturan Erick Thohir soal akhlak. Saya sangat tersengat, sangat berbahagia dan sangat bersyukur mendengar satu patah kata kunci dari Pak Erick, ujarnya, yaitu masalah akhlak, imbuhnya. Ia pun langsung mengambil botol air minum yang ada di meja di depannya. Ini botol diisi berapa harganya Pak Karni? Rp5.000, anggap sendirilah, kata A'agim. Kalau diganti isinya dengan jus berapa? Rp15.000. Diganti dengan madu jadi berapa? Rp100.000. Diganti dengan comberan, nggak ada harganya. A'agim pun langsung membandingkan dengan manusia yang menempati jabatan atau popularitas. Nah, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, gelar, dan segala aksesoris itu hanya casing, katanya. Kalau isinya jelek, cukup kejedot tiang listrik atau apapun lah itu jadi masalah, ungkapnya. A'agim lantas menyoroti presenter Karni Ilyas yang tertawa mendengar ucapannya. Bang Karni, tertawanya nikmat sekali, ucapnya. Nikmat karena saya setuju, jawab Karni Ilyas sambil tersenyum. Mendengar hal itu, A'agim kemudian melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa orang dengan pangkat atau kedudukan yang tinggi tapi isinya buruk, maka harapan bangsa untuk maju menjadi tipis. Jadi maaf kalau kita di negara ini sangat sibuk dengan pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, harta, dan sebagainya, ucap A'agim. Tapi tidak sibuk memperbaiki isinya. Sehebat apapun aturan, sekaya apapun sumber daya alam, tipis harapan bangsa ini untuk maju. Sepakat, tanya A'agim kepada hadirin disambut tepuk tangan. A'agim pun menyatakan bahwa sumber daya alam memang harus disyukuri, tapi menurutnya orang yang mengambil sumber daya alam tidak pintar-pintar. Jadi bangga dengan sumber daya alam, alhamdulillah itu karunia, ucapnya. Punya kampus yang banyak, alhamdulillah juga itu karunia. Tapi justru yang mengambil ini enggak pintar-pintar, sindir A'agim. Pendakwah itu kemudian membandingkan kasus maling ayam dengan kasus kejahatan orang berdasi. Kalau maling ayam enggak ketangkap, ayamnya dia yang ditangkap, katanya. Tapi kalau punya ilmu tinggi, punya kekuasaan besar, sekali nyuri bisa habis-habisan negeri ini. Melanjutkan perkataannya, A'agim lantas melontarkan ucapan terima kasih Erick Thohir. Ia bahkan menanggapi Erick Thohir dengan sebutan Ustadz yang langsung disambut tawa oleh sang menteri. Terima kasih Ustadz Erick, saya harap saya dengan Pak Erick ini sudah lama sekali, ucap A'agim. Dan alhamdulillah senang sekali mendengar itu, akhlak jadi komitmen yang utama. Percayalah Pak Erick, sudah menteri, sudah Ustadz, sudah Mas. Kalau memang konsep sekali memilih para pejabat yang berakhlak baik, insya Allah dia bisa mensinergikan potensi yang ada. Tapi kalau akhlaknya jelek, potensi apapun yang ada dalam BUMN itu pasti kemakan oleh keburukan akhlaknya, imbuhnya. A'agim kemudian kembali mengingatkan semua pejabat agar tidak sibuk membangun tampilan luar saja. Semoga ini jadi inspirasi bagi semua, jangan terlalu sibuk membangun casing, tutur dia. Tapi sibuklah membangun isi, yaitu akhlakul karimah. Terima kasih Pak Erick, imbuhnya yang diamini oleh Karni Ilyas. Mendengar ucapan dari A'agim, pekerja seni Sujiwo Tejo yang hadir dalam acara itu langsung menyahut. Tapi saya agak keberatan sama Pak Erick itu, ucap Sujiwo Tejo. Menurutnya Erick Thohir lebih baik tidak menjadi menteri.
Ada yang penting kemarin, Korea Selatan menang Oscar kan film Parasit. Sekarang di Indonesia ada film yang bagus, namanya Gundala yang ditangani Pak Erik dan kawan-kawan. Begitu beliau masuk jadi menteri keteteran, jadi bagaimana meraih kebanggaan Indonesia lagi? Saya kira berhenti jadi menteri, ngurus film sambungnya. Usul dicatat, sahut Karni Ilyas. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita ya. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.